Baik, adik-adik mohon perhatiannya. eh, Dalam perkuliahan kali ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, setelah kita masuk pendahuluan 2 kali, kemudian kita akan masuk ke membahas tentang kardiovaskuler. Pertemuan kardiovaskuler kemungkinan akan dilaksanakan dalam 2 kali tatap muka. Ya, ini kita memasuki yang pertama. Apa saja komponen-komponen dalam kardiovaskuler itu yang nantinya akan dipelajari, yaitu adalah kita yang pertama pelajari darah, kemudian kita mempelajari pembuluh darah, kemudian kita mempelajari jantung, dan yang terakhir kita mempelajari sistem peredaran darah. Ya, kalau kita kaitkan dengan metodologi belajar anatomi fisiologi yang kemarin kita bahas di pertemuan selanjutnya, maka kita akan mempelajari darah dari sisi sel darah. Kemudian darah sebagai sebuah jaringan, kumpulan dari sel dalam bentuk dan jumlah yang sama. Kemudian kita belajar tentang pembuluh darah. Tentu saja kalau kita belajar pembuluh darah, berarti kita akan belajar tentang jaringan. Karena pembuluh darah terdiri dari banyak sel-sel, ya, sel-sel epitel yang merupakan dalam bentuk yang sama, dalam bentuk dan jenis yang sama. Kemudian kalau kita belajar tentang jantung, berarti kita akan belajar tentang organ. Ya, ingat ya. Jadi mindset pola pikirnya adalah belajar tentang kumpulan jaringan-jaringan, ya, yang saling menjadi satu kesatuan dan berkoordinasi gitu ya sebagai sebuah organ. Kemudian kalau kita belajar peredaran darah, tentu kita ini akan belajar pada uh, topik yaitu sistem organ, karena melibatkan banyak organ, tidak hanya jantung, tapi banyak organ yang lain, ya, yang terlibat dalam peredaran darah yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan tentang kardiovaskuler. Oke, silahkan seperti biasa kita adakan penjajakan dulu, brainstorming, pretest dulu tentang apa yang ada di layar Anda, fungsi dan hal yang berkaitan dengan WBC, kecuali silahkan dijawab, ya. Jangan sampai kosong ya, pertanyaannya hanya 5 gitu ya. Nanti kita akan tahu di akhir dari perkuliahan ini, mana yang Anda tidak tahu dan sekarang menjadi tahu. Tidak usah browsing, tidak usah mencari-cari literatur dulu gitu ya. Apa yang Anda tahu, jawab gitu ya. Agar sama persepsinya nanti. Oke, sekarang nomor 2. Sel darah ini berbentuk cakram dan cekung di kedua sisinya. Silahkan dijawab A, B, C, D, atau E. Nomor 3, fungsi PLT berkaitan dengan
Nomor 4, fungsi pembuluh darah arteri secara umum adalah nomor 5. Terakhir ya. Fungsi pembuluh darah vena secara umum adalah oke. Ya, sekarang kita masuk ke materi, mohon perhatiannya. Nanti kita akan bahas lagi pada jawaban dari pretest. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan di depan, maka pertama kali kita akan belajar tentang darah sebagai komponen sistem peredaran darah. Definisinya dulu, darah itu adalah berbentuk cairan ya, sebagaimana yang kita tahu, berwarna merah, agak kental dan lengket. Darah mengalir di seluruh tubuh kita dan berhubungan langsung dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, ini definisi dari darah. Kemudian, nah darah itu adalah jaringan cair. Ya, kenapa disebut jaringan? Ya, sebagaimana konsep awal kemarin kita sudah bedah di sana, yaitu adalah berkaitan dengan terdiri dari banyak sel ya dalam bentuk yang sama, kumpulan dari sel-sel dalam bentuk dan fungsi yang sama. Itulah jaringan. Sehingga darah adalah sebuah jaringan. Kecuali kita menyebut sel darah. Kalau sel darah ya berarti satu sel. Yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sekarang kita ke plasma darah dulu. Jadi tadi darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah ini disebut juga serum. Serum ini adalah salah satu bagian yang spesimen yang sering sekali digunakan dalam pemeriksaan diagnosis penyakit yang dikerjakan oleh ATLM. Jadi pemisahan darah dan sel darah ini mungkin akan sering sekali Anda lakukan ketika Anda nanti sudah bekerja atau dalam praktikum hematologi nanti ya sebagai ATLM. Nah, plasma darah ini adalah apa? Ini bentuknya adalah cairan kekuningan. Isinya apa? 91% itu terdiri dari air. Jadi sebagian besar plasma darah itu isinya air. Kemudian ada 8% itu berupa protein yang terdiri dari albumin, globulin, protombin, dan juga fibrinogen. Nah, ini semua fibrinogen, protombin, ini semua berperan dalam proses pembekuan darah. Gitu ya. Kemudian ada mineral, elektrolit plasma, kemudian ada gas, ada hormon, ada enzim, dan juga ada antigen. Oleh karena itu, pemeriksaan antigen itu juga bisa melalui plasma darah. Ya. Untuk mengetahui apa terjadinya infeksi tertentu, misalnya munculnya antigen. Nah, sekarang fungsinya apa? Fungsi dari plasma darah atau serum ini adalah mengangkut nutrisi ya ke sel-sel. Ya. Jadi darah kita mengandung nutrisi berupa protein, lemak, karbohidrat yang diperlukan oleh sel, ya, dan juga ya itu ya nutrisi ya ke sel-sel dan juga membawa sisa pembakaran atau sisa dari metabolisme sel ke tempat pembuangan. Ini semakin memperkuat pemahaman kita bahwa sel adalah salah satu bagian terkecil dalam tubuh makhluk hidup yang bisa melakukan metabolisme sendiri. Jadi dia bisa
memerlukan dia asupan berupa nutrisi dan juga dia mengeluarkan sisa dari metabolisme sel itu sendiri. Nah, fungsi lain dari plasma darah atau serum ini adalah menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau disebut dengan antibodi. Ya. Nah, ketika kita mengambil sampel darah ya, kemudian kita memasukkan ke dalam tabung sentrifuge gitu ya, kemudian diputar dengan kecepatan RPM tertentu yang sangat tinggi, maka kita bisa pisahkan plasma darah dan sel darah dalam bentuk seperti ini. Jadi plasma darah itu ada di bagian atas gitu ya, karena dia berupa cairan, sifatnya lebih ringan dia di tabung reaksi, kemudian di bawahnya adalah sel-sel darah. Nah, jadi plasma darah ini konsentrasinya sekitar 55%. Volumenya ya, sekitar 55%, kemudian sel-sel darah ini sekitar 45%. Sel-sel darah ini apa saja? Nah, ini tadi yang kita bahas ya, ada platelets ya, yang fungsinya nanti kita akan bahas di dalam ya, untuk pembekuan darah salah satu. Kemudian ada RBC atau red blood cell atau sel darah merah ya. Fungsinya apa? Untuk oksigen carrying atau dia mengangkut oksigen. Kenapa dia mengangkut oksigen? Karena dia punya hemoglobin. Kemudian ada white blood cell atau WBC, WBC itu ya. Ini adalah untuk infection fighting atau untuk melawan kasus infeksi. Sebuah metode pertahanan tubuh yang berasal dari sel darah putih. Ya, ini adalah komponen-komponen dari sel-sel darah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya antara plasma darah dan sel darah. Nah, sekarang kita ke sel-sel darah. Ya, kita bahas sel-sel darah sekarang. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah atau RBC gitu ya. Kalau kita adik melihat hasil pemeriksaan laboratorium itu tulisannya adalah RBC biasa. RBC kalau cek darah lengkap tuh RBC, kalau sel darah putih itu WBC. Gitu ya. Kemudian ada leukosit yaitu adalah sel darah putih dan ada trombosit atau butir pembeku atau platelets tadi. Pada gambar ini terlihat ya ketiga-tiganya, gitu ya. Yang berwarna merah agak gelap di tengahnya itu adalah human red blood cell ya. Kemudian ada platelets atau trombosit ya, dia yang berwarna kuning. Kemudian ada sel darah putih, di situ ada T limfosit ya, itu yang berwarna kehijauan. Ini adalah gambar pada hasil pemotretan dengan menggunakan mikroskop dengan sensitivitas kamera yang tinggi. Oke. Sekarang kita ke eritrosit atau RBC atau sel darah merah itu tadi. Bentuknya dia seperti cakram cekung pada kedua sisinya, berwarna kuning pucat. Dia mengandung hemoglobin, ya. Hemoglobin itu adalah protein yang kaya zat besi, memiliki afinitas terhadap oksigen, dan juga selain oksigen ya, dia juga punya afinitas atau afinitas kemampuan mengikat karbon dioksida. Jadi dia mengikat oksigen dan karbon dioksida. Dibentuknya di dalam sumsum tulang merah ya. Usianya kurang lebih 115 hari. Setelah itu akan dihancurkan dalam limfa dan hati dan akan diproduksi kembali oleh sumsum tulang. Nah, sebelum ke leukosit, saya ingin sampaikan bahwa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan eritrosit ini ya pastinya yang sering sekali biasanya banyak terjadi di masyarakat adalah tentang anemia, ya. Yaitu apa anemia itu? Ada yang tahu nggak anemia? Bisa menjawab, Bapak. Oh ya, silakan, Made. Kekurangan sel darah merah.
kekurangan sel darah merah, ya, yang berimplikasi kepada sedikitnya kandungan hemoglobin. Karena hemoglobin fungsinya adalah mengangkut oksigen, salah satunya, sehingga berimplikasi kepada kurangnya peredaran oksigen di dalam darah, sehingga menyebabkan sel-selnya kurang teroksigenasi, sehingga mempengaruhi proses metabolisme sel. Apa saja keluhannya kalau anemia misalnya? Ada yang tahu? Ya, nanti cari ya, anemia, jadi lemah, letih, lesu, kan gitu ya. Kemudian pada kelopak mata bagian bawah terlihat pucat, Nah, kemudian apa saja jenis anemia ya? Ada anemia sickle cell yang itu dipengaruhi oleh bentuk dari eritrosit yang tidak seperti cakram tapi seperti sabit, sehingga massa hemoglobin yang ada di dalamnya itu sedikit sekali, nyaris tidak ada, sehingga kembali lagi proses pengangkutan oksigen tidak bisa berjalan dengan baik dan mempengaruhi metabolisme. Nah, saya lanjut lagi. Sel darah putih itu bentuknya enggak tetap, ya, bentuknya itu berubah-ubah. Kalau sel darah merah tadi bentuknya seperti itu. Kemudian dia sebenarnya bening dan tidak berwarna. Oleh karena itu, ketika kita melihat di mikroskop, dia harus di coloring dulu, warnai dulu. Sel darah putih ini sel darah putih, sel darah putih. Sel darah putih dibuat di sumsum merah, ya. Kemudian sel darah putih ini tentu konsentrasinya berbeda-beda di setiap sampel. Semakin terjadi infeksi, maka semakin banyak kandungan sel darah putih itu di dalamnya, ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian fungsinya untuk memberantas kuman-kuman penyakit, ya, fagosit terhadap mikroorganisme. Jadi kalau ada mikroorganisme patogen, dia memakan mikroorganisme tersebut, melindungi tubuh kita. Nah, bagaimana kalau sel darah putih ini jumlahnya berlebih, gitu ya, hingga menyebabkan masalah, justru menyebabkan masalah, gitu ya, justru memfagosit semua organ, semua sel-sel yang sebenarnya dibutuhkan dalam darah itu. Tentu ini saya berbahaya sekali ya. Itu bisa disebut dengan kanker darah. Jadi sel darah putihnya meningkat dengan tajam dan berbalik menyerang dari pertahanan tubuhnya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah trombosit. Trombosit itu adalah keping darah atau tadi dalam bahasa Inggris disebut platelets. Kalau dalam hasil laboratorium disebut dengan PLT. Dia adalah bagian dari sel darah, ya, sel-sel darah, tapi dia tidak mempunyai inti. Dia berperan penting dalam proses pembekuan darah. Bagaimana proses pembekuan darah yang melibatkan trombosit ini, ya, mohon adik-adik bisa memperkaya pengetahuannya dengan mencari artikel tentang ini, ya, mencatat ya, proses pembekuan darah dengan trombosit. Silahkan dipelajari, ya, karena fungsinya ini adalah trombosit itu pembekuan darah. Bisa adik-adik ke perpustakaan, di sana ada buku anatomi fisiologi, saya sudah baca di sana ada, ya. Atau adik-adik bisa mencari di internet atau di video, gitu ya, proses pembekuan darah ini. Nanti kalau ada yang tidak paham, pertemuan ke depan boleh adik-adik bertanya. Jadi adik-adik bertanya, Pak, saya masih ada ganjalan tentang proses pembekuan darah, kemarin sudah saya lihat seperti ini, seperti ini, bagaimana konfirmasinya, boleh kita belajar. Jadi adik-adik boleh menanyakan yang sebelumnya juga boleh, ya. Nah, tadi sudah ada RBC, kemudian WBC dan juga platelets. Sekarang kita masuk ke fungsi darah. Apa sih fungsi darah ini? Darah secara umum ya,
yang terdiri dari plasma dan juga terdiri dari sel-sel tadi. Dia mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru ya, dan juga dia mengedarkan hormon-hormon ya. Ini di antaranya. Nah, sekarang kita ke pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah itu adalah sebuah saluran tertutup yang bercabang-cabang. Dia membawa darah dari jantung menuju jaringan kemudian kembali ke jantung. Ada 3 tipe pembuluh darah. Paling tidak dikategorikan menjadi 3 yang utama, itu adalah arteri, kemudian vena dan juga kapiler ya. Ada 3. Termasuk pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium ya. Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan darah kapiler. Siapa yang punya pengalaman? Barangkali silakan. Letaknya di mana? Gisel, Audina, Tandia, silakan coba. Boleh open mic. Iya, Pak. Apa pemeriksaan laboratorium yang menggunakan darah kapiler? Masih di mute, enggak kedengaran. Belum tahu, Pak. Belum tahu, ya. Pernah Adik, jangan dimatikan dulu mic-nya. Pernah Adik melihat pemeriksaan laboratorium gitu ya, yang mengambil darah di ujung jari? Pernah lihat, Gisel? Halo? Iya, pernah, Pak. Apa pemeriksaan apa? Di ujung jari, di ujung jari. Seperti pemeriksaan kolesterol, gula, begitu, Pak. Betul sekali. Itu adalah pemeriksaan hematologi ya, yang menggunakan pembuluh darah kapiler. Ya, paham ya? Jadi letaknya di mana pembuluh darah kapiler yang biasa diambil? Yang biasa diambil di ujung jari, gitu ya. Pemeriksaan gula Ujung darah, jari. ujung jari. Asam urat kapiler gitu ya. Nanti akan diajarkan di hematologi ya oleh Pak Didik Prasetya nanti bagaimana proses yang betul dalam pengambilan darah. Kemudian darah vena. Nah, kira-kira kalau darah vena ya, tempat pengambilannya di mana kira-kira? Ada yang tahu enggak kira-kira? Di bagian tubuh mana? Ada yang tahu? Devani? Coba. Saya kurang tahu, Pak. Belum tahu ya. Izin Umi? menjawab, Pak. Oh ya, silakan Jennifer. Setahu saya diambil di bagian sini. Ya, di bagian lengan ya. Di Ya. bagian lengan itu ada namanya vena cubiti. Nah, di sana adalah banyak dilakukan proses pengambilan darah vena. Kalau arteri, ya, kalau arteri ini letaknya bisa saja di mana gitu ya, di tempat yang memungkinkan untuk diambil. Tapi posisi jarumnya ada yang tahu nggak? Jadi kalau pembuluh darah kapiler tadi, kalau pembuluh darah kapiler itu letaknya adalah di ujung jari, gitu ya, di ujung jari. Kemudian kalau dia pembuluh darah vena, itu ada pada vena cubiti ya, ngambilnya. Nah, kalau pada pembuluh darah arteri itu ngambilnya jarumnya itu tegak lurus. Kalau ngambil darah vena kan dia ada sudut ya, ada sudut. Seperti ini. Kalau dan kapiler itu adalah tegak lurus. Kenapa? Kalau arteri tegak lurus, mohon maaf. Kenapa? Karena arteri ini posisinya lebih dalam. Yang pertama lebih dalam dibandingkan dengan vena, gitu ya. Dia lebih apa ya namanya? Kemarin ya, masih ingat ya istilahnya? Lebih
profundal. Ya. Jadi arteri itu lebih profundal, dengan vena itu lebih superficial, lebih di atas. Kapiler lebih superficial lagi, lebih di permukaan. Itu biasanya untuk kepentingan pemeriksaan yang disebut dengan AGD atau analisis gas darah. Ya. Oke, sudah nampak lagi ya slide-nya. Ya, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan arteri. Ya. Arteri ini secara umum ya fungsinya adalah membawa darah meninggalkan jantung. Yang membawa darah meninggalkan jantung berarti dia kaya dengan oksigen prinsipnya. Kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah arteri yang dia kaya dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ada arteri dan ada arteriol. Arteri itu adalah pembuluh darah yang tadi membawa darah meninggal jantung dalam dia memiliki lapisan seperti ini. Jadi ada endotelium, ada smooth muscle atau otot polos ya. Kemudian yang di paling luar ini ada connective tissues atau jaringan ikat. Jaringan ikat. Dia sifatnya dia muskular atau berotot gitu ya, berotot. Kemudian elastik ya. Kemudian dia bedanya ya dengan arteriol ya. Arteriol dia lebih kecil karena hanya terdiri dari 2 lapisan saja, yaitu endotelium dan otot polos. Jadi arteri, arteriol. Nah, karakteristik arteri ini tadi ya, mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Dia meninggalkan jantung berarti dia kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dia kaya CO2. Kemudian vena. Sangat berbeda bentuknya, sangat berbeda adik-adik. Karakteristik vena itu adalah dia memiliki katup. Ya. Dia memiliki katup vena. Pada lapisan terdalam untuk mencegah aliran darah berbalik. Karena fungsi dari vena ini adalah membawa darah kembali ke jantung. Bentuknya seperti ini, ada endotelium bagian dalam, kemudian ada ini valve ini, nah ini ada katup. Kemudian ada smooth muscle, kemudian ada basement membran ini ya, sebelum basement, kemudian ada yang paling luar jaringan ikat. Bentuknya ini lapisannya lebih banyak ya daripada arteri. Kemudian vena yang bentuknya lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil disebut dengan venula. Nah, ini adalah contoh bagaimana darah kembali ke jantung. Jadi bentuknya seperti ini, kita bisa lihat ya. Ini adalah otot ya. Ini adalah otot. Jadi ketika otot ini berrelaksasi gitu ya, relaksasi atau mengempis, maka katup ini akan terbuka. Kemudian darah ini akan dia masuk dari satu bagian katup ke satu bagian katup di atasnya. Kemudian ketika kedua otot ini berkontraksi atau menggembung, maka akan terjadi ini ya, dorongan ya, akan terjadi dorongan massa darah dari satu bagian katup ke atas. Mohon maaf, jadi terbuka dia. Kemudian kalau ketika dia mengempis, dia tertutup dan darahnya nyantol di sini. Darahnya nyantol pada katup ini. Darahnya nyantol pada katup ini sehingga nggak ke bawah terus gitu ya. Nggak ke bawah terus. Contohnya, adik-adik pernah mungkin siram tanaman pakai selang ya. Kalau misalnya kerannya itu dia kecil sekali dan maka kan nggak akan nyampe-nyampe itu airnya gitu ya, apalagi selangnya dihadapin ke atas, nggak akan nyampe-nyampe itu. Nah, itu
maka darah itu nggak akan pernah kembali ke jantung lagi kalau nggak ada katup. Oleh karena itu dia dibantu ya, atau dia bekerja dengan koordinasi dengan otot ini tadi. Jadi begitu dia ototnya menggembung di sebelah kanan kiri dari pembuluh darah vena ini, maka darah ini akan dia terlontar pada bagian pembuluh darah vena ini pada bagian katup di atasnya. Kemudian ketika dia relaksasi, ototnya mengempis, maka darah ini akan nyantol dia, akan tersangkut di sini. Dan begitu seterusnya, mulai dari ujung kaki sampai kembali ke jantung, prosesnya seperti ini. Ya. Oke. Nah ini ya karakteristiknya. Ini yang ada di kaki ya, yang saya sebutkan tadi. Ini adalah proses ketika vena dijepit oleh otot-otot yang ada di kaki menyebabkan darah ini naik ke bagian katup vena selanjutnya di atasnya. Kemudian ketika dia sedang relaksasi, maka ya darah ini akan nyantol dia di sini. Tidak akan kembali lagi ke sini. Ya. Kalau nggak ada katup nanti darah Anda itu di kaki semua, nggak nyampe ke kepala gitu ya. Oleh karena itu harus ada katupnya. Sehingga nanti nyemprot lagi ke atas, kemudian katupnya tertutup lagi, nyantol lagi. Nah, gitu ya prosesnya. Oleh karena itu penting nggak otot terhadap pembuluh darah ini, kinerja otot terhadap pembuluh darah, penting banget. Gitu ya. Jadi sistem peredaran darah itu bekerja, namanya sistem ya, tidak hanya oleh jantung saja, tapi ada otot juga yang berperan. Nah, vena secara umum mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oleh karena itu vena dia kaya CO2 kecuali vena pulmonalis ya. Pembuluh darah vena pulmonalis dia kaya dengan oksigen. Oke, itu penjelasannya. Nanti silahkan diperdalam lagi. Jadi jangan hanya dengan presentasi udah selesai tutup buku, enggak ya. Anda harus belajar. Ini adalah namanya PowerPoint gitu ya. Tahu ya PowerPoint artinya? Jadi yang disampaikan itu power dari poin-poinnya saja gitu ya. Jadi sangat naif ketika kita belajar hanya dengan PowerPoint gitu ya. Kalau nggak ada PowerPoint gimana Pak? Anda akan belajar banyak sekali bukunya gitu ya. Nah, kita mau memfasilitasi sebagai dosen pasti poin-poinnya saja. Ini yang kamu perdalam, ini yang kamu perdalam gitu ya. Itulah fungsinya PowerPoint. Kemudian kapiler. Nah, yang terakhir ya, kapiler adalah pembuluh darah mikroskopik. Ya, artinya dia sangat kecil yang berfungsi untuk pertukaran zat, nutrien, dan zat sisa antara darah dengan jaringan. Prosesnya kayak gini nih. Kita lihat nih di sini. Dan kelihatan. Nah, itu arteri. Itu arteri berarti dia adalah dari arteri membawa banyak oksigen berwarna merah ini. Kemudian dia masuk ke sel-sel atau organ-organ dan sel-sel. Maka di situ terjadi pertukaran gas, oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar. Nah, menjadi di sini tuh vein atau vena berwarna biru, artinya dia kaya dengan karbon dioksida. Pada gambar yang lebih besar seperti ini. Ketika di sini kita perbesar lagi kapiler, maka bentuknya seperti ini. Kapiler memungkinkan terjadi seperti ini. Bagaimana aliran darah ini bisa terpisah itu dari sel ke sel. Ini nih, dari sel ke sel. Jadi satu sel darah merah itu bulat-bulat gitu jalan. Set. Kapiler memungkinkan untuk melakukan itu. Kalau vena kan enggak, begitu Anda ambil darah vena yang keluar kan cairan merah kan gitu ya. Anda ambil darah kapiler di sini dengan jarum, tusuk gitu ya, pasti muncul titik merah ya. Kalau kapiler pada sel gitu ya, dia sangat memungkinkan bahwa dia berjalan itu satu-satu. Karena ini adalah proses penyerapan oksigen. Dan adik-adik, teknologi sekarang tentang laboratorium itu sudah ada. Jadi nanti adik-adik sudah umum bahkan ya, bagaimana kita bisa men-scan sel darah. Jadi darah itu dialirkan melalui alat itu, dia akan di-scan satu persatu sel. Ada kelainan nggak bentuknya? Ada kelainan nggak bentuknya? Itu sudah sangat umum, teknologi itu sudah ada. Dan sudah bukan lagi di mana itu enggak, di kita sudah ada. Jadi kalau Anda bekerja di laboratorium itu sudah sangat biasa melakukan analisis
seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan pertemuan kali ini. Nanti ada satu pertemuan lagi, mudah-mudahan tentang kardiovaskular ini. Kita lihat ya jawabannya ya. Ya, nanti silahkan raise hand yang betul semua ya. Fungsi dan hal yang berkaitan dengan WBC, white blood cell, kecuali adalah ya, tempat hemoglobin, kecuali tempat hemoglobin. Ya, jawabannya D. Saya pikir sudah jelas. Jadi sel darah putih fungsinya fagosit, indikasi terjadi infeksi berkaitan sistem imun, sifatnya bening tidak berwarna. Sel darah ini bentuknya cakram dan cekung di kedua sisinya. Sangat jelas yaitu red blood cell atau RBC. Fungsi dari PLT adalah tentang proses pembekuan darah. Ya. Fungsi pembuluh darah arteri secara umum adalah membawa darah meninggalkan jantung. Fungsi pembuluh darah vena secara umum adalah membawa darah menuju ke jantung. Oke, sekian, terima kasih. Silakan boleh raise hand yang betulnya 100%. Ada yang betul 100%? Oke. Ada yang betulnya yang salah satu. Oke, iya ada banyak nih salah satu. Made, Jatiari, Dwi Santika, Jennifer Sumanti. Oke. Yang salah 2. Oke, salah 2. Ada Gisel, ada Gusti Ayu Wulan, Yuni Apsari. Salah 3. Booming udah bagus ya. Nah, berapapun salahnya gitu ya. Yang pasti di akhir perkuliahan ini adalah sudah betul semua. Itu yang saya inginkan. Karena sudah paham kan konsepnya tentang konsep dasar tentang anatomi fisiologi di yang kita pelajari adalah tentang darah ya tadi yang terdiri dari plasma dan sel-sel darah. Sel darah ada 3, yaitu adalah yang kita pelajari adalah sel darah merah, sel darah putih, kemudian platelets gitu ya. Kemudian kita belajar pembuluh darah itu ada 3, yaitu adalah arteri, vena dan kapiler. Oke, mungkin seperti itu. Selamat kepada semuanya. Konfirmasi apa yang saya bicarakan ini di buku dan di artikel. Nanti kita minggu depan atau pertemuan ke depan kalau ada yang mau didiskusikan, saya sangat senang sekali gitu ya. Artinya mungkin ada hal yang belum saya tahu gitu ya, informasi baru bisa kita bahas sama-sama. Sehingga bisa berjalan dengan baik diskusi ini. Baik, mudah-mudahan adik-adik selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kesulitan ke depan. Terima kasih, saya mohon maaf. Saya akan kirim rekaman dari perkuliahan ini. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. 5, 4, 3, 2. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih. Ya.